Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Hatika, NIM 1912450 dari kelas PGMI semester 4B. Baik, kita akan membahas tentang prinsip dasar kurikulum dan model-model pengembangan kurikulum. Yaitu apa saja? Kita simak baik-baik ya dalam slide berikutnya. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Prinsip kurikulum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Prinsip tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yakni anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Lalu, menurut Omar Hamalik 2001, membagi prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum jadi 8 macam, yaitu antara lain 1. Prinsip berorientasi pada tujuan. Yang kedua, prinsip relevansi kesesuaian. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, prinsip fleksibilitas. Yang kelima, kontinuitas. Keenam, prinsip keseimbangan. Ketujuh, prinsip keterpaduan. Dan yang kedelapan adalah prinsip mutu. Nah, yang B, prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama, bersifat komprehensif. Yang kedua, dikembangkan atas dasar pengembangan secara bertahap. Yang ketiga, melibatkan orang tua. Yang keempat, melayani kebutuhan individu anak. Yang kelima, merefleksikan kebutuhan dan nilai masyarakat. Yang keenam, mengembangkan standar kompetensi anak. Yang ketujuh, mewadahi layanan anak berkebutuhan khusus. Yang kedelapan, menjalani kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. Yang kesembilan, memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak. Yang ke-10, menjabarkan prosedur pengelolaan lembaga. Yang ke-11, memanajemen sumber daya kurikulum hendaknya dapat menggambarkan proses manajemen. Yang ke-12, yang terakhir ialah penyediaan sarana dan prasarana. Yang C, pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum merefleksikan pandangan seseorang terhadap sekolah dan masyarakat. Nah, para pendidik umumnya tidak berpegangan pada salah satu pendekatan secara murni, tetapi menganut beberapa pendekatan yang sesuai. Misalnya, pendekatan dalam pengembangan kurikulum mempunyai arti yang sangat luas. Hal tersebut bisa berarti penyusunan kurikulum baru atau kurikulum conviction. Bisa juga penyempurnaan terhadap kurikulum yang bersifat berlaku, kurikulum improvement. Nah, apa saja karakteristik kurikulum? Yaitu yang pertama, kurikulum humanistik. Nah, pada kurikulum humanistik ini, konsep kurikulum humanistik lebih mengarah pada kurikulum yang dapat memuaskan setiap individu agar mereka dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi dan keunikan masing-masing. Berdasarkan kurikulum humanistik, fungsi kurikulum adalah menyiapkan peserta didik dengan berbagai pengalaman naruliyah yang sangat berperan dan pengembangan kurikulum. Nah, pendekatan humanistik ini dalam pengembangan kurikulum yaitu bertolak pada ide memanusiakan manusia, menciptakan konteks yang memberi peluang manusia. Nah, yang kedua yaitu kurikulum akademik. Kurikulum akademis bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Fungsi pendidikan memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya masa lalu tersebut. Nah, kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru. Selanjutnya, kurikulum teknologi.
Dalam pendidikan, teknologi sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer, sistem pembelajaran individu, serta kaset atau video pembelajaran. Banyak yang kurang mengetahui bahwa teknologi sangat membantu dalam menganalisis masalah kurikulum. Dalam hal pembuatannya, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan instruksional. Inti dari kurikulum teknologi adalah keyakinan bahwa materi kurikulum yang digunakan oleh peserta didik seharusnya dapat menghasilkan kompetensi khusus bagi mereka. Teknologi berperan dalam meningkatkan kualitas kurikulum dengan memberi kontribusi mengenai keefektifan instruksional terhadap instruksional dan membantu perkembangan peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya. Mengapa disebut demikian? Karena kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan instruksional. Baik, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kali ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.